Ayo dong kita nyanyi dong rame-rame biar bisa kita bikin soundtrack. Ya bentar ya. Ya satu. Aku sih suaranya bagus nih pasti. Ya nanti kita kamu nangis sama-sama ya rame-rame ya. Kita bikin soundtrack. Agatha nyanyi ya, giliranku menangis ya. Direkam ya. Pak. Gak bisa nyanyi Pak. Gak apa-apa nyanyi. 1, 2, 3. Menangis. Membayangkan dirimu atas diriku, kau duakan cintai, kau pergi bersamanya. Menangis, kamu menangis dong. Aku menangis. Dapat dari sisi hidupku harus selalu kau tahu, akulah yang kau sakiti. Palas yang penting tahu lah menangis itu gimana kan. Ntar mejanya nggak buat trading Pak, buat rekaman ntar. Enggak, biar ya kan kita lucu-lucuan, nanti kan ada meme-nya grup Bardas, ku menangis gitu kan. Jadi kalian tahu kenapa harus menangis dulu gitu. Karena menangis itu proses untuk suatu saat kita harus bahagia kan. Tapi menangisnya harus terukur. Asli begitu siang tuh tadi gue tuh, aduh berat banget loh. Tapi kalau enggak nanti kejadian seperti dulu gue bilang gue hancur di bumi dan energi itu kan. Mengkhianati chart. Ya nanti kalian belajar hari ini tuh kenapa Pak Bar tuh nyuruh keluar dulu gitu. Ya. Dan kenapa kemarin ada CTA, call to action gitu. Jadi tahu kenapanya. Kalau tiba-tiba Pak Bar suruh, tapi sekarang tiba-tiba suruh kosongkan Porto. Nah, itu kan harus tahu kan, biar pinter. Ya, ada berapa orang? 38. 38 ya, apa yang ada aja deh. Udah malam. Yuk, halo, selamat malam. Tadi rekam kan, ku menangisnya kan ya? Halo, selamat malam. Nanti kita ini ya. Kita apa namanya? Kita soundtrackin ku menangis gitu. Viral lagi Pak. Hah? Viral ntar. Ya kita viral karena nanti kan ku menangis gitu kan. Nah kalian kreatif lah, nanti ada videonya ku menangis itu gabungkan dengan Pak Bar suruh cut loss semua gitu kan. Angkanya di berapa gitu ya. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo. Halo. Kalian suaranya nggak ada lu. Halo. Halo. Market merah mah biasa itu kawan. Merah, hijau itu biasa. Jangan sampai semangatnya jadi nggak biasa gitu kan. Tadi gue tuh udah langsung tidur dari gitu. Saya suruh kalian cut, saya tidur. Ya Allah, rezekinya begini tiba-tiba hilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya. Daripada itu lebih baik mengamankan modal ya, karena trade another day itu penting ya. Dan harus kalian ingat filosofi kita ya. Ingat terus filosofi kita. Trade like CEO. Trade harus dilakukan dengan strategi yang baik dan teruji. Nanti kita ungkap strateginya apa, kenapa harus masuk, kenapa harus keluar. Gunakan sistem untuk meningkatkan probabilitas, adaptasi terhadap perubahan kondisi market. Ini loh, adaptasi. Jarang orang beradaptasi. Beradaptasi itu seperti apa? Bunglon. Ya. Bunglon terbaik memang di market. Ya, kita harus bisa seperti bunglon, cepat gitu. Kalau bunglonnya lambat-lambat mah repot. Bunglon dalam arti positif ya, bukan dalam kelakuan manusia yang negatif. Brian pasang kamera, lagu Nadi, Martin, alah.
Biar enak saya nerangkannya. Ya. Belajarnya seperti serius ya kan. Seperti serius loh gitu kan. Seperti serius. Gak usah serius berarti teman-teman. Gak usah serius. Seperti serius. Ya. Anggap loss sebagai pengeluaran dan kemenangan adalah profit. Tidak ada bisnis yang 100% profit ya. Kita ucapkan sekali lagi karena supaya benar-benar tertanam ke kalian. Trade like CEO itu benar-benar. Karena kita adalah manajer dari bisnis yang kita kelola. Ya, kita bacakan kencang dengan suara keras gitu ya. Jadi pentingnya melakukan motivasi diri yang akan kita membuat kita bukan dari baby terus dan grow up ya. Kenapa market begini? Kenapa harus begini? Gitu ya. 1, 2, 3. Trade like a CEO. Trade harus dilakukan dengan strategi yang baik dan teruji. Gunakan sistem untuk meningkatkan probabilitas. Adaptasi terhadap perubahan kondisi market. Anggap loss sebagai pengeluaran dan kemenangan adalah profit. Lebih kencang. Tidak ada bisnis yang 100% profit. Ya, ingat itu terus ya. Jadi kita itu CEO-nya. Kita yang mengadministrasikan bisnis kita. Jadi Feli, karena kawal administrasi bisnismu, kutunggu malam ini ya kan. Untung gue bilang begitu, bukan kutunggu jandamu Feli, kutunggu filemu ya kan. Benar nggak? Biar belajar deh, Yeni itu asli. Ya kalau kalian tahu, kisah kan beberapa kali saya bagikan. Di bulan Desember saya sudah memandang market very bubble. Ya. It's very bubble. Terus habis itu di sekitar minggu kedua, yen, mana trading plan sama file Excel-nya, tar Pak. Oh dia sempat, Pak nanti kita kapan kerjain? Tar yen, gantian tuh. Tapi akhirnya besoknya lagi, yen kapan trading plan sama file Excel-nya? Ntar Pak. Hingga pada tanggal 25 Desember, yen anjing lo ya. Kalau lo sampai hancur, gua hancur lebur, gua bilang. Apa hubungannya kata dia? Ya kan lo murid gua. Masa murid yang pertamanya aja curan-curan, gimana yang lain kan gitu kan logikanya kan. Ya kan karena memang target saya indikatornya sekarang harus ada minimum yang super free fund itu 10 yang bisa minimum sukses loh. Walaupun kami pernah loss ya. Coba kau hitung profitmu yang masih tetap profit kan? Iya. Harus ada 10 yang bisa grow. Ya. Terhitung sukses kalau orang sudah profit. Terlepas berapa itu, ya, yang pasti kami ratusan juta sudah pegang dari market. Dari Porto ya cuma 2M, dapat hampir 1/4-nya Mas. Loss kami ada tapi kecil-kecil. Sekali profit, gila. Ya, jadi sadari keberadaan market itu. Nomor 1 apa Rio? Yang mana Pak? Bah, yang barusan kau baca lah. Kau ini. Saya telat masuk. Yang mana? Bah, trade like a CEO lah saya. Oh, belum ada filenya. Ada di grup. Di channel umum. Trade like a CEO. 1. Trade harus dilakukan dengan strategi yang baik dan teruji. Apa yang kita lihat strategi sekarang? Strategi kemarin saya bilang kita memandang sebuah kotak emas di sini. Kemudian saya bikin trading plan dengan memandang ada sebuah pattern pembalik di sini. Apa? Doji.
Sekalipun doji ini bukan doji pembalik yang sempurna, ingat waktu itu doji dari bawah dan ada gap yang mendahulunya sempurna. Ternyata ini bukan sempurna. Maka saya bikin CTA, tapi saya tegasin kan, maksimum sekian dulu. Ini alasannya. Ini reasonable-nya Bob. Maka sedikit dulu. $15 dulu dari 1.000. Uji dulu. Karena belum ada konfirmasi pembalik. Konfirmasi pembalik apa? Harus break higher high. Ya. Jadi strateginya. Jadi nomor 1. Ya. Trade harus dilakukan dengan strategi yang teruji. Ini kita ambil di fase permintaan benar, ya kan? Kita ambil dengan ciri-ciri ada potensi pembalik benar. Sudah 2. Ya. Tapi apakah terjadi yang kita harapkan? Tidak. Ada potensi bahaya. Ingat, doji shadow bawah tidak boleh jebol. Begitu jebol, abang bilang keluar dulu. Ya. Apalagi kita tahu pattern yang kita harapkan tadinya dari sebuah pembalik adalah triangle. Kita berharap adanya pattern triangle ini. Bukannya ngebalik dia menjadi kupu-kupu terbang, menjadi kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam jangan kau cintai, Gunadi, habis kau nanti, ya kan? Karena ada di TikTok itu apa itu dia bilang, pelakor mana lagi yang kau cintai katanya. Dijawab dari sana, aku anjing katanya kan. Gara-gara si ini benar-benar gue jadi candu gue ngeliatin TikTok itu. Ya. Kita berharap tadi itu akan menjadi seperti ini pattern butterfly. Maka saya kemarin, aduh ini kalau pattern butterfly ini apa? Nih, gitu. Asli ini yang saya harapkan butterfly. Jadi paham kenapa ada CTA, kenapa? Karena ada potensi pembalik dan ada potensi pattern yang ajib. Kalau terjadi, ini kan jadi kepalanya butterfly kan? Butterfly. Ya. Habak, terbang Handi. Baca buku konsep trading butterfly. Ada itu. Tapi apakah harus terjadi? Ciri-cirinya di mana kita membatasi resiko? Shadow-nya doji ini. Betul kita masuk di fase permintaan kalau permintaan ini jadi. Kalau nggak jadi, nyungsep terlalu dalam. Wiwin paham sampai sini? Strategi kita bagaimana? Ini jelas kan? Wiwin baca nomor 2. Enggak kedengaran, Win. Sebentar. Gunakan sistem untuk meningkatkan probabilitas. Oke. Bacakan catatanmu nomor 2 yang kemarin. Aduh. Yang puncak dan lembah. Catatannya ini kurang lengkap. Bacakan aja apa yang kau bisa bacakan. Yang ini ya, yang psikologis bukan? Bukan, ya yang psikologis, tapi yang nomor 2 yang mengenai puncak dan lembah. Iya, soalnya saya nyata nih. Psikologis trading sangat erat kaitannya dengan teknikal, terutama dalam
memantau puncak pergerakan harga atau fase Supply. putus. Supply. Kelanjutannya kepotong, Pak. Kamu mama terlenakan diriku ya, Win. Terlalu cepet-cepet. Kan ada videonya udah dikasih, abang ulangi, catat. Kan udah dikasih, bisa artinya kan nge-rewind dulu pagi-pagi, oh dia belajar ini loh tadi malam, gitu loh, kan ada video. Iya, belum nonton videonya. Tuh kan. Siapa yang nyata? Nomor 2. Nomor 2 siapa tuh? Si Bob, kaulah Bob, biar pintar kau dulu Bob. Kau catat enggak? Jangan sampai kau nggak nyatet. Catat. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Nomor 2 ya? Saya sampai nomornya sampai ingat kok apa yang saya sebutkan kemarin. Psikologi trading nih, Pak ya? Iya. Sangat erat, psikologi trading sangat erat kaitannya dengan teknikal, terutama dalam memandang puncak pergerakan harga atau fase supply, atau lembah dari harga atau fase demand. Apabila trader gagal memandang puncak atau lembah, akan selalu gagal dalam mengambil keputusan, baik untuk take profit ataupun untuk stop loss, ataupun pada saat mulai akumulasi. Oke ya. Jadi kemarin jelas berarti kalau kita kalian baca ada di channel bulanan ya, yang member-member bulanan. Kalau kalian cari di sini ya, cari di sini ke atas itu ada namanya saya kasih itu ilmu supply dan demand. Yang super privat juga ada itu. Ya, baca Win nanti pintar-pintar ya. Iya, Pak. Nah, ini fase benar-benar fase dia puncak. Belum lagi waktu itu saya bilang head and shoulder. Puncak dan bahu kiri, bahu kanan. Nah, apa itu bahu kiri, apa itu pattern head and shoulder, baca lagi ya. Pintar. Nah, kemudian fase permintaan antaranya jebol atau support antara dia jebol kemarin. Langsung saya warning tengah malam. Ya kan? Saya screenshot itu di grup umum, di channel umum. Karena saya komunikasinya biar cepat, saya hanya warning di super privat, dari super privat saya screenshot. Ada nggak yang screenshot? Biar semua terdata dengan benar. Karena ini kita berhubungan dengan strategi ya. Jadi biar benar-benar, apa sih strateginya ini? Kenapa harus keluar? Jadi saya runut dulu. Yang mana ya? Yang pola head and shoulder dan ini gagal, hati-hati. Ada yang saya screenshot. 2 hari yang lalu juga kita udah bahas. Dari super privat HNS. Pola HNS dan support gagal. Hati-hati. Oh ya. Waspada koreksi tajam market ya. Saya screenshot 17 Mei. 17 Mei. Ya biar jangan gagal paham gitu. Di grup umum ya. Di channel umum. Channel kita. Jadi alur ini harus benar-benar ya kalian pahami supaya oh iya ini gitu. Dan terbukti nggak akan ada koreksi tajam. Ya. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya warning kalian itu ujuk-ujuk enggak gitu. Tahu bahasa Sundanya ujuk-ujuk, Wiwin? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Kau Sunda apa Batak atau Batak lah kau ya? Bikin aja lah Manurung aja lah kau gitu kan. Biar aku punya saudara Manurung ya. Maksa. Kau apa, Win? Jawa, Pak. Oh, Jawa. Jangan yang di. Jawanya Purworejo.
Oh, ya. Tapi kalau saya nerangkan cara Batak, kau enggak keringat dingin, no? Agak kurang jelas sih. Terlalu jujur. Agak kurang apa? Kurang jelas. Apanya? Dan agak takut juga. Takut, ya Allah. Iya, suka ngomel-ngomel. Matang gua. Pengakuan jujur. Tapi super baik nggak orangnya? Iya. Daripada gua ditabok ya aja lah gitu. Galak. Bilang bu, galak kayak macan gitu. Bilang galak kayak macan bu. Mana dia? Belum muncul. Udah gua di grup di channel umum. Di channel. Jadi ada screenshot buktinya supaya benar ngerti gitu loh. Apa prosesnya. Boleh kita gagal karena kita nggak biaya. Mana benar? Nah, oke, sambil kan baca itu. Kemudian saya bikin trading. Baca dulu ya, Win. Win baca. Mouse-nya deh. Speakernya nggak kedengaran. Ya. Waspada koreksi tajam market minggu depan. BTC tembuh pattern di HNS, maka jangan jebol support. Apabila jebol, maka akan jadi pemicu market koreksi besar. Atur MM. Iya. Oke. Tanggal berapa? Jam berapa? Jam 12 di tanggal mana ini ya? Ini tanggal 17 Mei. 17 Mei. Jam 12.49. Malam. Malam. Tengah malam Ya. loh. Karena kalian lihat kalau malam saya suka ngoceh-ngoceh itu ya karena itu mantau terus marketnya. Nah, begitu saya sadari tanggal 17 Mei, ya, pola head and shoulder patah akan menjadi pemicu koreksi tajam. Nangkap sampai sini? Hubungannya pattern, hubungannya strategi, hubungannya pattern. Itulah penting waktu 3 hari yang lalu kita belajar kuasai candle dan apanya? Kelengkapannya. Salah satu kelengkapannya adalah pattern. Nih, saya mencoba sambil menerangkan apa yang terjadi beserta prosesnya, cara pengambil decision maker-nya, pengambilan keputusannya itu clear. Pak, dari mana Bapak tahu? Karena ada pattern. Siapa yang membuat pattern? Kalau pattern begini, akan begini, itu udah ada orang-orang canggihnya dulu, orang-orang pinternya, orang-orang cerdasnya gitu. Dan teruji. Begitu ada sebuah pattern, waspada, koreksi tajam. Ya. Maka gunakan sistem untuk meningkatkan probabilitas. Jadi yang nyangkut di pucuk itu, nyangkut nggak bisa ngapa-ngapain itu karena nggak bisa baca pattern. Dan mengingkari ilmunya.
Bukan Bardas yang bikin itu, karena sudah ada dari zaman dulu para trader-trader profesional kalau begini ini akan koreksi tajam. Ya, kita ikutin dulu prosesnya. Adaptasi terhadap perubahan kondisi market. Agatha, baca dengan keras sekali, aku rindu suaramu. Cepat. Nomor 3 ya, Pak? Iyalah. Adaptasi terhadap perubahan kondisi market. Exactly. Ya. Trader harus bisa beradaptasi. Trader harus bisa jadi bunglon. Ya. Tahu bunglon kan? Dia harus cepat melakukan perubahan. Ya. Begitu di sini kita coba sekali, ada doji. Doji potensi pembalik. Doji di support antara. Dan kembali gagal. Gagal kenapa? Karena saya bilang shadow bawah nggak boleh jebol. Dan kembali tadi siang apa? Jebol. Nah, sekarang nih tugasnya siapa nih? Si Dewi lah. Dewi, baca dia yang dari sini. Jadi ikutin instruksi abang tuh. Jadi mana yang gue bilang itu hati-hati, turun cepat. Di grup umum ya? Yang ada 3 kali. Di umum dah. Nah, coba bacain yang di grup. Iya. Turunkan, bacain. Bentar. Jamnya. Jadi saya ingin kalian tuh cerdas gitu. Jadi bukan apa reasonable abang Bardas ini suruh orang begini, apa reasonable abang ini suruh begini gitu. Dan kalian uji. Apakah saya layak menjadi mentor kalian atau mentor abal-abal gitu. Ya, harus kalian uji. Kalau nggak kalian uji, besok-besok strategi ini nggak kalian bisa gunakan kan? Gitu loh. Yang mana Pak? Yang Bapak suruh bersihin porto bukan? Oh, yang sampai berapa kali saya copy? Bukan yang ikut private tolong bersihkan porto bukan? Iya. Siapa nih? Agatha, baca kencang. Yang ikut private tolong bersih. Mana Pak? Iya ini. Oh benar ya. Yang ikut private tolong bersihkan porto karena kita masuk dengan per 15 USD, jadi resiko harus diukur. Dan crash makin dalam, mumpung rugi masih bisa dikendalikan dan tidak merusak psikologis, lebih baik menyingkir. Mohon maaf ya, kita sudah coba. Walau kerugian kecil, tapi tetaplah kerugian. Saya mohonkan maaf atas ketidakmaksimalan ini. Ya. Saya langsung Lanjut, minta maaf ya kan. Mohon maaf gitu. Kita sudah coba. Di mana kita mencoba? Kenapa kita mencoba? Karena kita di fase emas, kotak kuning. Kenapa ada kita simpulkan itu bisa menjadi kotak emas? Ada pola pattern butterfly. Dicirikan ada doji. Doji salib lagi. Dari support lagi. Maka ada peluang. Tapi begitu dia gagal, ya ingat prinsip doji, tidak boleh jebol shadow. Langsung take it decision out from the market. Nah, pahami betul ini. Ada strategi, ada peluang, ada money management. Andai kata ini break HH-nya, apa strategi kita? Andai kata tambah posisi. Dari yang uji coba 15
USDT. Tapi ternyata strategi ini tidak sesuai harapan, maka out dari market. Out dari market. Kenapa? Prinsip strategi doji disupport apabila kuat dari shadow-nya, kita bisa bertahan untuk butterfly pattern. Ketika kita ternyata gagal, saya sangat yakin support ini pun akan jebol. Di mana dia lagi akan kembali? Saya pandang peluangnya terlalu jauh dan terlalu riski kalau kita harus kembalikan ke sini. Nah, ini sedikit ada materi khusus di simponan privat, saya tidak bisa sebutkan kenapa nanti akan ke sini. Lihat, jebol dari sini, nyungsep. Ajib nggak? Saya yang berbicara tidak, kawan. Chart tell you everything. Inilah kenapa filosofi grup Happy Trading, saham dan forex apa? Matamu di mana? 1, 2, 3 kita sebutkan filosofi matamu di mana? 1, 2, 3 kencang. Filosofi matamu di mana? Matamu di mana? Jangan tersinggung sing dari Jawa. Iya. Gitu kalau bahasa Jawa apa tuh, Win? Ndasmu iki gitu bukan? Apa bahasa bahasa Jawanya apa? Moto ya. Motomu nangen di. Iya, motomu nangen di. Batu di situ kau tendang, ya wes kakimu bengkak gitu loh. Nah ini udah gagal di sini. Lo nggak buru-buru keluar, matamu di mana? Ini yang harus disadari. Banyak itu kalau umpama ada itu waktu itu member yang mau kripto, matamu di mana maksud saya itu? Baca tulisannya dengan jelas. Boro-boro disuruh mengikuti instruksi, mengikuti cara daftar dengan detail aja nggak bisa. Artinya apa? Potensi orang-orang begini yang nggak bisa baca dengan detail, suatu saat akan hancur. Lebih baik jangan jadi beban. Gitu. Maka kalian yang malam ini makin sadar apa yang terjadi. Kenapa in, kenapa out, kenapa harus cut. Ini yang harus disadari. Sebegitu cepatnya gue mengambil keputusan selaku leader kalian, take a decision. Kenapa? Kembali ke prinsip nomor 4. Kalau ini harus Axel yang baca ini. Nomor 4 sel sampai terakhir. Kencang. Gak kedengaran. Sorry, masih di mute, Pak. Anggap loss sebagai pengeluaran dan kemenangan adalah profit. Tidak ada bisnis yang 100% profit. Exactly. Karena resiko sudah saya pandang besar. Ingat kenapa patokan saya BTC? Dari awal saya bilang ini seperti kompositnya kripto. Komposit ancur-ancuran yang lain ngikut. IHSG ancur-ancuran yang lain ngikut. Walaupun sebenarnya komposit kita cara kerjanya adalah gabungan dari saham-saham yang listing dijadikan indeks. Kalau rata-rata indeks saham-saham itu turun, maka diakumulasikan, kelihatanlah namanya di indeks. Kalau dari sisi situnya beda, Sel.
Ya kan, cara kerja komposit itu adalah saham-saham yang turun, maka terakumulasi dan terhitung di penurunan IHSG. Tapi trader akan mengambil keputusan, dia cenderung untuk melihat IHSG sebagai patokan dalam tren apa. Artinya seluruh saham yang listing di bursa ya tercermin dari IHSG sedang fase downtrend. Kalau dari situnya pasti beda. Nanti ada yang nyelepet. Kok bisa sama? Ya beda lah. Benar. Tapi dari cara pengambilan keputusan trader, dia selalu menentukan sebuah tren itu dari kecenderungan IHSG. Ya. Nah, sama juga di Bitcoin. Karena yang sebagai patokannya orang untuk mengambil keputusan apapun di market crypto adalah BTC. Karena dia sebagai super katalis koin-koin yang lain. Jadi jangan salah tanggap, nanti ada tuh kalau orang mau cari kesalahan mah kan dari sisi manapun dia cari bapak ini. Bukan itunya. Karena bukan ini berdiri sendiri memang dengan koin-koin lain. Ya, tapi karena ini menjadi patokan katalis koin-koin yang lain yang ada di market. Kalau di saham nanti ada IHSG turun, kenapa saham-saham yang lainnya naik? Ingat, ada namanya ilmu beta saham. Kenapa ini naik sementara IHSG turun? Nah, ada ilmu beta saham. Kalau ini nggak ada ilmu beta koin kan, nggak ada kan? Beta Papua, beta Ambon, beta Maluku gitu kan, itu ada, ya kan? Beta Papua katanya kan. Tapi kalau beta saham ada. Beta itu cuma dua, beta saham sama beta Papua gitu kan. Gak ada beta koin gitu, gak ada. Ya. Paham ya sampai di sini kalian? Kenapa Pak Bar suruh A, kenapa Pak Bar suruh B? Itu yang harus kalian terima. Message inilah yang menjadi target saya, kalian harus cerdas. Di luar sana tidak pernah diterangkan secara detail why saya harus ambil keputusan A, why saya harus ambil keputusan B. Exactly, ini generally kalian trader harus paham. Belum yang super privat, why A-nya, why B-nya lebih detail. Ada hukumnya, ada angka-angkanya dari mana itu. Tapi karena bukan ilmu umum yang di super, yang saya kasih ke kalian malam ini, generally, the big thing, why. Yang general, seorang trader kripto harus paham betul. Is it clear, my friend? Clear, Pak. Kupu-kupu ini kenapa jadi peluang, tapi kupu-kupu ini kenapa harus membatasi. Ini benar-benar di luar sana nggak pernah dikasih tahu apa ini pattern. Ini pattern kupu-kupu asli. Kupu-kupu asli ini bisa juga jadi diamond. Ini kalau kalian begini kan ini kan diamond murni. Ya, nanti baca lagi pattern diamond, pattern butterfly. Kan jadi pola diamond. Tapi kalau gagal, bukan diamond bro. Apa? Musibah. Ada peluang, ada resiko. Anggap bisnis apa? Anggap pengeluaran sebagai resiko bisnis. Anggap pengeluaran dan kemenangan adalah profit. Anggap loss sebagai pengeluaran. Oke. Jadi nanti kalian cerna dengan koin-koin lain ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada yang ditanyakan mengenai koin? Halo? Lihat nih tajam banget kan? Iya, modalnya. Gila gak? Ini sambil live loh ini.
Ya. Oke, sudah. Sampai di sini, nanti yang akan kita buka sesi lagi yang teman-teman kripto, karena ini kita close dulu linknya, nanti kita dengan teman-teman Bulana dan Supri ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bardas. Selamat malam.